Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sebelum mulai ibadah kita akan sama-sama berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah tibakan setiap kami di tempat ini untuk sama-sama bersekutu kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Marialah Roh Kudus-Mu memimpin setiap ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Ibadah kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Mari kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama mengangkat pujian, sungguh besar setia-Mu. Mari kita sama-sama tinggikan nama Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan lukisan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh-sungguh kita katakan pujian kepada Allah. Sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu. Di sepanjang hidupku, padamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan kutinggikan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam menyapa dalam roh yang kebenaran selamanya. Sama-sama kita mengatakan puji. Jemaat Tuhan saja berdiri. Sungguh besar setia-Mu, dari sepanjang hidupku. Padamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
biarlah pujian kami hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan, yang sama-sama bersorak bagi nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Ayo kita angkat satu pujian yang mengatakan pelukis cakrawala, biar kita selalu merindukan Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan boleh memberkati setiap kita, boleh menegur setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama menaikkan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman.
Ku aman karena Kau
kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat kami telah naikkan di hadapan hadirat ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berkati setiap hati kami, berkati setiap pikiran kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan boleh memberkati kami, boleh dapat bagian dalam setiap hati kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak sia-sia ya Bapa. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh dapat berbuah dalam setiap kehidupan kami, dan kami menunjukkan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, akan menyampaikan pesan-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu hanya daripada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kan masih semangat tanggal 2? Masih tetap semangat kan? Puji Tuhan. Kirain udah gak semangat. Kalau udah tanggal 2, minggu-minggu ketiga, keempat tuh haleluyanya udah mulai kurang. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu Pendeta dari Bengkayang. Jadi di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan dari GPDI Bengkayang. Ilemon. Daerah apa tadi? Lumar. Daerah Bengkayang itu kurang lebih mungkin berapa jam kalau dari Pontianak? 4 jam. Jadi ini keluarganya dari hamba-hamba Tuhan ini, keluarga dari Bu Lastri, Ibu Adi Guna yang berlibur di sini nengok orang tua. Tuhan memberkati Bapak Ibu pendeta semua dan keluarga. Kita senang bisa hadir bersama-sama dengan kita beribadah. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini saya akan ajak untuk saudara kembali melihat catatan surat Efesus yang minggu lalu kita perhatikan. Dari kitab Efesus pasal yang keempat. Dan hari ini kita masuk di dalam ayat yang ke-20 sampai 24. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu lalu kita belajar dari bagian pasal yang sama. Dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Dan minggu lalu kita melihat bagaimana Paulus menunjukkan kepada kita melalui surat Efesus ini sebuah pola yang dapat kita lihat sebagai sebuah pola yang mengarahkan seseorang pada kejatuhan. Dimulai dari ketidakmengenalan seseorang kepada Allah, ketidakmampuan orang untuk mengenal Allah, yang kemudian membuat mereka jauh dari Allah. Dan ketika mereka jauh dari Allah,
maka akibatnya mereka mengalami apa yang disebut Paulus dengan kebodohan. Dan ketika kebodohan itu dipelihara, mereka sampai kepada sebuah kondisi yang dipakai oleh Paulus dengan istilah kedegilan. Sebuah istilah kedegilan yang sebenarnya adalah bentuk pengerasan dari sebuah karakter. Jadi ketika orang terus melakukan sesuatu yang salah, maka di dalam diri seseorang itu tidak ada lagi sebuah sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa dia itu adalah orang-orang yang betul-betul menyadari kesalahannya. Sehingga Efesus 4 ayat 17 sampai 19 mengatakan mereka hidup dalam kedegilan yang membuat mereka mengalami ketumpulan dalam berpikir. Jadi itu ada istilah kedokterannya sebenarnya yang dipakai itu. Minggu lalu sudah saya tunjukkan bagaimana orang mengalami sebuah pengerasan di sekitar istilah yang dipakai itu kan istilah medis yang dipakai untuk istilah kedegilan itu, yang kemudian lama-kelamaan kalau pengerasan itu tidak diobati, itu membuat orang kehilangan kepekaan. Nah, Paulus kemudian menggunakan istilah itu untuk menunjukkan persoalan yang ada di dalam diri jemaat apabila dia mengalami sebuah kondisi kebodohan yang terus dipelihara, maka kebodohannya itu akan membuat seseorang mengalami sebuah keadaan degil. Orang Jawa bilang mungkin sudah ndablek, sudah tidak bisa lagi kemudian tahu apa yang benar karena dia sudah tidak mau tahu. Karena sudah tidak ada lagi sinyal-sinyal Allah, sinyal-sinyal suara Tuhan, sinyal-sinyal hati nurani. Karena setiap kali hati nurani itu bersuara kemudian ditekan. Setiap hati nurani itu bersuara ditekan. Setiap kali roh Allah bersuara ditekan. Sehingga tidak ada lagi suara yang berbicara dalam diri orang, sehingga dia jatuh kepada sebuah kondisi kedegilan. Jadi persoalan kebodohannya bertahan terus, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana kehendak Allah. Nah, kalau orang sudah sampai pada posisi kedegilan, tinggal menyerahkan hidupnya kepada hawa nafsu. Itu yang kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Nah, hari ini kita akan melihat hal sebaliknya yang diajarkan oleh Paulus untuk membawa kita pada kehidupan kemenangan dari manusia baru di dalam Kristus. Tidak bisa gitu ya? Tidak kelihatan ya? Apa settingannya, bro? Oke deh. Nah, saudara perhatikan saja penjelasan saya pagi hari ini. Yang kita lihat dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Nah, hal sebaliknya yang diajarkan Paulus kepada kita pagi ini adalah bagaimana kehidupan itu tidak lagi jatuh pada kebodohan, tetapi kepada sebuah kehidupan kemenangan dari manusia baru di dalam Kristus. Hal utama, saudara, untuk kita dapat membangun sebuah kehidupan manusia baru adalah pengenalan akan Kristus. Nah, ini bertolak belakangnya dengan persoalan kejatuhan kemarin. Kalau orang mengalami kejatuhan karena mereka menolak pengenalan, mereka tidak mengenal Kristus, tidak mengenalnya itu karena mereka jauh dari persekutuan, yang membuat dia mengalami kebodohan sampai pada kondisi kedegilan dan kemudian menyerahkan dirinya pada hawa nafsu. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam manusia baru adalah orang-orang yang dibangun di atas pengenalan akan Kristus. Itu jelas disampaikan dalam ayat 20 ini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, lihat. Jadi orang untuk dapat menjadi manusia baru, dia hidup di dalam kualitas manusia baru, di mana kondisi manusia barunya itu dibangun di dalam pengenalan akan
Kristus. Dibangun di dalam pengenalan akan Kristus. Nah, kita akan lihat 3 hal berkaitan dengan persoalan bagaimana membangun pengenalan akan Kristus ini terjadi dalam diri kita. Yang pertama, saudara, dari catatan Rasul Paulus ini, kita menemukan sebuah pemahaman demikian, bahwa kehidupan manusia baru adalah sebuah kehidupan yang harus didasarkan pada Kristus. Atau dalam bahasa lain dapat saya katakan bahwa Kristus harus menjadi dasar bagaimana manusia baru itu hidup. Bagaimana manusia baru itu dapat mewujudkan kualitas manusia barunya di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Dasarnya adalah Kristus. Paulus tidak menggunakan dasar lain untuk dapat membuat seseorang itu sungguh-sungguh menjadi manusia baru. Tidak ada dasar lain selain Kristus. Tentu, saudara, gagasan istilah manusia baru yang kita baca ini adalah sebuah istilah yang dibangun dari penulis Paulus sendiri dengan gagasan manusia baru. Tentu ketika dia bicara tentang manusia baru, dia punya definisi manusia baru itu kayak apa. Lalu dia juga punya definisi manusia lama itu kayak apa. Nah, bagi Paulus, manusia baru, manusia yang akan menikmati keselamatan, manusia yang akan dapat mengaktualisasikan keselamatan atau mewujudkan keselamatan di dalam dirinya hanya dapat terjadi ketika orang itu melandaskan seluruh gerak hidupnya di atas dasar Kristus. Tidak ada yang lain. Saudara tidak bisa menjadi manusia baru sebagaimana disampaikan Alkitab kalau dasarnya bukan Kristus. Karena kalau dasarnya bukan Kristus, maka nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, model karakternya yang tercipta dalam konteks manusia baru pasti berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Alkitab. Itu maksudnya. Jadi, kalau kita mau menjadi orang atau manusia baru, sebagaimana disampaikan oleh Alkitab, sebagaimana disampaikan Paulus, kamu tidak punya dasar lain. Hanya Kristus. Hanya Kristus. Melalui Kristus nanti saudara akan melihat proses menuju pintu gerbang keselamatan itu. Melalui Kristus nanti saudara akan tahu karakter dari kehidupan keselamatan itu. Dan melalui Kristus nanti saudara akan dapat merasakan, akan dapat mencapai tujuan keselamatan itu. Nah, itu artinya saudara, setiap orang Kristen hanya diajar di dalam Kristus dan sesuai dengan kebenaran Kristus. Itu yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus. Tidak ada dasar lain. Ketika dia menyampaikan beberapa suratnya, Paulus menegaskan itu, kamu tidak bisa dibangun di atas dasar lain. Karena kalau dasarnya lain, berarti kualitas karakter yang tercipta dalam hidupmu akan lain juga. Siapa gurunya, seperti itu muridnya. Prinsip sederhananya seperti itu. Seperti apa gurunya, seperti itu murid. Nah, kalau kemudian kita mau menjadi manusia baru sama seperti Kristus, maka kamu tidak punya jalan lain. Kamu harus menjadikan Kristus sebagai yang sulung, sebagai yang pertama, sebagai dasar, sebagai kepala. Paulus itu menggunakan banyak istilah untuk menunjukkan bahwa Yesus itu yang utama. Dia kadang pakai istilah dasar, dia kadang-kadang pakai istilah kepala, kadang-kadang dia pakai istilah sebagai saudara yang sulung. Banyak istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan superioritas Yesus di dalam diri kita.
untuk menunjukkan bahwa kita tidak punya dasar lain. Karena kalau dasar lain yang dibangun, prinsipnya pasti beda. Beda. Kalau cetakannya itu bentuknya O, ya nanti keluarnya O. Itu kalau saudara suka bikin kue. Kalau cetakannya G, ya nanti keluarnya G. Tapi kalau cetakannya Yesus, ya keluarnya Yesus. Kurang lebih seperti itu. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus yang sedang mengalami banyak tantangan karena mereka berhadapan dengan konteks kehidupan yang penyembahan berhala, kehidupan seksual yang bebas dan sebagainya, membuat Paulus perlu dan memberi penekanan yang serius. Aku tegaskan kepadamu, itu yang kita lihat minggu lalu, kamu tidak bisa hidup di luar pengenalan akan Kristus. Nah, kalau kamu mau menjadi manusia yang baru, yang sungguh-sungguh, maka kamu perlu diajar di dalam Kristus dan sesuai dengan kebenaran Kristus. Nah, kalau disebut kebenaran Kristus, maka konsep moral, etika, prinsipnya ini prinsip-prinsip Kristus, bukan prinsip lain. Karena setiap orang bisa mengembangkan ajaran etikanya masing-masing. Setiap orang bisa mengajarkan ajaran moralnya masing-masing. Tapi Kristus punya ajaran moralnya sendiri. Kristus punya cara untuk mengaktualisasi atau mewujudkan keselamatan itu seperti apa. Seperti ketika ia hadir di dunia. Itulah cara dia, itulah prinsipnya, itulah hidupnya yang ia bangun, ia tunjukkan kepada murid-muridnya, dan sekarang ia inginkan ada di dalam gerejanya. Engkau harus dibangun di atas dasar Kristus. Jadi jangan ada dasar lain. Jangan ada dasar lain. Kalau saudara mau meletakkan kualitas karakter manusia barumu sebagaimana yang diinginkan Kristus, sebagaimana engkau ingin manusia barumu terus bertumbuh sampai engkau memiliki pengenalan yang sempurna akan haliknya, kamu harus dibangun di atas dasar Kristus. Apa prinsip saudara hari ini? Itu perlu dipertanyakan. Apa prinsip hidup saudara hari ini? Ketika saudara mau membangun sebuah kehidupan, apa prinsip? Itu menentukan apa yang akan saudara jalankan. Prinsip apa yang saudara taruh, prinsip apa yang saudara jadikan dasar, menentukan bagaimana engkau hari ini, bahkan menentukan posisi hidupmu hari ini. Kalau orang punya prinsip time is money, mereka tidak akan punya waktu untuk bersekutu dengan Allah. Mereka tidak akan punya waktu untuk membangun kehidupan di dalam Allah. Bagi mereka yang utama adalah uang. Bagi mereka yang utama adalah hal-hal yang bersifat lahiriah. Nah, ketika uang dijadikan dasar paling utama, saudara akan tahu dan saudara akan lihat bagaimana aktualisasi diri orang-orang seperti itu. Bagaimana keputusan etisnya, bagaimana prinsip moralnya, saudara akan tahu. Ukurannya apa? Uang. Itu yang membedakan. Jadi kalau ukurannya uang, tidak ada persoalan mau ikut orang, tidak ada persoalan untuk membuat orang mengalami ketidakadilan, tidak ada persoalan dengan korupsi, tidak ada persoalan dengan ketidakjujuran. Yang penting uang. Tidak ada persoalan untuk tidak beribadah, tidak ada persoalan untuk tidak bersekutu dengan Allah. Yang penting, lihat prinsipnya apa, akan mengeluarkan hasil kehidupan seperti apa. Tapi jika engkau ingin hidup di dalam Kristus, menjadi manusia baru, Paulus katakan, kamu tidak punya prinsip lain selain Kristus. Pilih prinsip hidup kita hari ini, per hari ini. Mungkin kemarin masih Kristus, per hari ini masih Kristus sebagai dasarnya. Amin. Atau udah enggak? Musim akan selalu berganti. Ya akhirnya prinsipnya ganti-ganti, tergantung musimnya.
Apa begitu? Kalau musim kita berganti, lalu prinsip berganti, saudara tidak akan pernah bisa menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan mau menjadi manusia baru di dalam Kristus, prinsipnya hanya Kristus. Itu yang pertama. Nah, bagaimana kemudian persoalan pengenalan itu terproses di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita membangun sebuah kehidupan manusia baru. Nah, yang kedua, proses kehidupan manusia baru itu dibangun di atas karya keselamatan. Betul. Tetapi ini bukan sekedar klaim kebenaran semata. Bukan sekedar klaim. Karena banyak orang Kristen hanya bilang, oh ya saya selamat, kenapa? Karena saya percaya kepada Kristus. Itu cuma klaim. Kehidupan keselamatan yang mengenal Kristus bukan sekedar membangun klaim keyakinan bahwa saya orang Kristen, saya selamat. Kan? Sekali lagi saya katakan, proses kehidupan manusia baru dibangun di atas dasar keselamatan bukanlah sekedar klaim keyakinan. Saudara cuma ngomong, saya orang Kristen, saya diselamatkan di dalam Kristus. Stop. Bukan cuma itu. Proses pengenalan di dalam Kristus adalah sebuah proses di mana fakta kehidupan, tindakan, perilaku, dan apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh dibangun di atas dasar itu dan diwujudkan secara terus-menerus dalam realitas keselamatan hidup kita. Artinya singkatnya, orang yang diselamatkan akan menunjukkan nilai-nilai keselamatan dalam hidupnya. Nah itu. Oh ini, kalau saya berkata saya selamat, apakah keselamatan itu terwujud dalam tindakan dan keputusan hidup saya hari ini? Tidak mungkin kita ngomong saya orang diselamatkan, tapi kemudian kita melakukan tindakan yang jauh dari realitas seorang yang diselamatkan. Itu kan hanya klaim saja, hanya omong-omong kita saja. Kalau dalam bahasa orang sekarang itu tidak berintegritas antara apa yang diomongkan dengan apa yang dijalani, antara apa yang disampaikan dengan apa yang dipegang, antara apa yang disuarakan dengan apa yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Proses keselamatan itu satu kesatuan antara apa yang diklaim dan apa yang diperbuat. Itu satu kesatuan antara apa yang dipercaya dan apa yang dilakukan, antara apa yang diimani dan apa yang diperbuat. Makanya Yakobus tegas berkata, iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah. Kalau cuma klaim-klaim, iblis juga bisa. Dia ngomong gitu. Bahkan iblis ngomongnya sambil gemetar. Saudara ngomongnya sambil gemetar enggak? Iblis ngomongnya sambil gemetar. Mengakui kebesaran Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Jadi kalau kita jadi orang Kristen hanya sekedar mengatakannya dan tidak melakukannya, maka kita ini, saya tidak ngomong, silakan dijawab masing-masing. Yakobus menegaskan, karena Yakobus berhadapan dengan orang-orang yang suka memandang muka pada waktu itu. Kelihatannya orang percaya, tapi perilakunya tidak seperti orang percaya. Dia berhadapan dengan orang-orang yang kelihatannya saleh, tapi sebenarnya mengingkari hakikat keselamatan. Sehingga dia tegas katakan, iman. Saudara jangan anggap ini
sedang melawan Paulus. Oh, Yakobus sedang melawan Paulus. Karena Paulus katanya satu-satunya iman yang menyelamatkan. Kamu tidak diselamatkan karena perbuatan. Lah Yakobus ngomong, iman tanpa perbuatan mati. Lah terus yang benar yang mana? Saya sering tanya mahasiswa saya, apakah Yakobus ini sedang melawan Paulus? Oh iya Pak. Soalnya kan Paulus yang ngomong, kamu diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Seperti Yesus. Yakobus tidak sedang melawan Paulus. Yakobus itu berlawan orang-orang yang munafik, yang sering kali menyampaikan pengakuan-pengakuan iman, tapi tidak melakukannya. Ini yang dilawan oleh Yakobus. Seakan-akan perbuatan itu menjadi tidak penting. Yang penting iman. Disitulah terjadi disintegritas. Hilangnya kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Proses pengenalan kehidupan manusia baru itu terjadi ketika kita menghidupkan keselamatan yang ada di dalam diri kita dalam seluruh proses kehidupan dan tindakan kehidupan kita sehari-hari. Ini yang mau disampaikan. Manusia baru itu terjadi melalui proses itu. Realitas keselamatan menjadi gaya hidup. Disitulah proses manusia baru itu terbentuk. Karena apa? Nah, ini yang saya sering sampaikan kepada saudara ya, di dalam pelajaran Alkitab atau di dalam Al-Ab. Kehidupan manusia lama itu tidak langsung hilang ketika engkau percaya kepada Kristus. Kehidupan manusia lamamu itu tidak langsung lenyap ketika engkau dibaptis. Ketika engkau menjadi manusia baru, tidak langsung lenyap. Gampang membuktikannya. Gimana membuktikannya? Masih bikin dosa nggak nih? Sudah jadi manusia baru? Siapa yang sudah lahir baru? Yang sudah lahir baru. Jadi takut mau angkat tangan. Sudah lahir baru? Sudah. Kapan? Ya ketika saya percaya kepada Kristus lahir baru. Lalu buktinya apa? Saya dibaptis. Oke. Nah, setelah dibaptis, setelah lahir baru, masih bikin dosa Kak? Pasti. Artinya manusia lama kita masih nginap, masih bercokol sedikit. Sedikit inilah yang saya bilang potensi yang berbahaya. Kenapa? Ketika manusia baru itu tidak semakin besar dalam diri kita, maka manusia lama yang akan semakin besar. Itu pasti. Mengapa kita perlu melakukan proses pengenalan Kristus dengan terus-menerus hidup di dalam karakter Kristus? Karena ketika kita berhenti bertumbuh dalam manusia baru, manusia lamanya membesar lagi. Cuman itu, tidak ada yang lain. Caranya membinasakan manusia lama dengan mengembangkan manusia baru. Cara membuat manusia lama tidak punya tempat dalam diri kita dengan memperbesar kapasitas manusia baru, sehingga tidak ada lagi ruang di tempat diri kita untuk manusia lama. Tapi kalau manusia barunya mengkerat, tidak bertumbuh, ruang hidup saudara pasti dipenuhi manusia lama. Itu pasti. Pasti. Ketika kita sudah tidak lagi bertumbuh, terus berproses, terus hidup di dalam Kristus, manusia lama itu pasti muncul. Pasti muncul. Satu kunci untuk membuat manusia lama itu tidak muncul-muncul. Jangan pernah berhenti bertumbuh dalam manusia lama. Jangan pernah berhenti
untuk terus hidup di dalam pengenalan akan Kristus. Karena itulah kehidupan di dalam Kristus itu adalah sebuah bentuk perjuangan untuk terus bertumbuh di dalam Yesus. Nanti saudara lihat di dalam Kolose 3 ayat 10, Paulus bicara, hendaklah engkau dibaharui dari hari ke hari. Nanti kita lihat, itu ternyata disebutkan juga di dalam surat Efesus. Tidak cukup dengan klaim, oh saya percaya kepada Kristus. Tapi saudara harus berbuat seperti Kristus. Melakukan seperti Kristus. Berpikir seperti Kristus. Itu yang membuat kita melatih sehingga kita sungguh-sungguh hidup dalam pengenalan Kristus. Dan ketika itu terjadi, manusia lamamu akan menuju kepada kebinasaannya. Coba lihat ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan ini terjadi kapan? Ketika manusia barumu semakin bertumbuh. Manusia lamanya menemui kebinasaan ketika manusia barunya bertumbuh dan mengenakan manusia baru. Selama manusia barunya ini tidak bertumbuh, tidak diberi asupan, tidak dipelihara, tidak dilatih, tidak dibangun, manusia lama kita yang pasti muncul. Makanya dalam diri kita ini kan selalu ada pertentangan. Mau berbuat yang baik atau berbuat yang jahat. Mau berbuat yang benar atau berbuat yang tidak benar. Mau berbuat yang bagus atau tidak. Selalu ada pertentangan dalam diri kita, ya. Mau bohong atau nggak bohong. Mau jujur atau nggak jujur. Mau mengikuti keinginan hawa nafsu atau enggak. Masih berjuang dengan itu? Masih berjuang? Masih berjuang? Kalau masih berjuang, kita masih hidup di dunia. Berarti masih sadar kita masih berjuang dengan itu. Kita masih berjuang dengan itu. Dan kalau kita sadar bahwa kita masih berjuang dengan itu, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Cuman itu. Setiap kali dia mau besar, saudara perbesar manusia baru. Dia mau muncul, perbesar manusia baru. Dia tidak akan punya tempat, punya ruang di kepala. Ketika saudara sudah sibuk untuk melakukan yang baik, pikiranmu sudah sibuk untuk hal yang baik, hatimu sudah sibuk untuk hal yang baik, engkau lupa untuk melakukan hal yang jahat. Seperti kalau saudara asik bekerja, lupa makan. Kan tidak terasa. Saudara bertahan gak? Aduh, aku bertahan untuk tidak lapar. Kan tidak gitu kan? Kalau saudara asik kerja kan saudara tidak sedang melawan rasa lapar. Enggak, asik aja kerja. Lapar pun lupa. Tapi coba kalau puasa, kok lapar ya? Kok lapar ya? Karena apa? Yang dipikirkan kapan buka, kapan buka. Tapi ketika saudara bekerja, saudara lupa makan. Prinsip yang sama sebenarnya kurang lebih seperti itu. Ketika pikiran, hati, dan tindakan kita ini sudah sibuk melakukan yang baik kehendak Tuhan, semua yang kita lakukan, kita lupa. Kita tidak punya pikiran, kita tidak punya hati, kita tidak punya hasrat untuk melakukan yang jahat. Karena semua hidupmu sudah kau serahkan untuk. Jadi bagaimana kita bisa membangun pengenalan? Teruslah bangun pengenalan itu bukan hanya pada klaim keyakinan, tapi pada fakta kehidupan dalam seluruh tindak tanduk hidup kita setiap hari. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan manusia baru adalah bahwa kehidupan manusia baru akan bekerja pada level pembaruan dalam roh dan pikiran yang menghasilkan kebenaran dan kekudusan. Hal pertama yang dikerjakan dalam diri manusia baru itu adalah kehidupan roh dan pikiran kita. Karena ini sumbernya. Apa yang kita buat sekarang?
apa yang secara lahiriah kita lakukan dan kita tindaki, itu bersumber dari pikiran dan hati kita, dari roh kita. Dan ketika kita mau dibangun di dalam Kristus, mau diproses di dalam Kristus, maka hal pertama yang akan dibaharui oleh Tuhan yaitu roh dan pikiran. Serahkan roh dan pikiranmu untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk dibaharui oleh Tuhan. Berapa lama? Setiap hari. Sampai kapan? Sampai pada waktunya Tuhan menjemput kita. Tidak ada waktu untuk tidak belajar. Tidak ada waktu untuk tidak belajar mengenal Tuhan. Setiap hari adalah sebuah proses menjadi. Setiap hari adalah sebuah proses belajar. Setiap hari adalah sebuah proses mengenal. Tidak ada kata berhenti untuk mengenal kebenaran. Tidak ada kata berhenti untuk memahami kebenaran. Tidak ada kata selesai. Mau saudara sudah S3, mau S4 pun, tidak ada kata selesai untuk memahami kebenaran. Apakah kalau sudah S3 berarti sudah selesai belajarnya? Tidak lah. Apa udah selesai belajar kehidupannya? Enggak. Saya masih belajar. Secara akademik sudah purna. Mau belajar apa lagi? Kalau di luar negeri ada yang namanya postdoctoral. Enggak. Tapi secara akademik sudah. Tapi apakah sudah selesai? Enggak. Masih banyak yang harus dipelajari. Masih banyak yang harus direnungkan. Masih banyak yang perlu untuk ditingkatkan. Persoalan tentang Allah, persoalan tentang kebenaran Tuhan tidak pernah selesai. Dan kalau itu menjadi gaya hidupmu setiap hari, hidupmu adalah proses untuk terus belajar. Engkau akan dipimpin oleh Tuhan dari hari ke hari. Dan pembaharuan roh dan pikiranmu akan menjadi bagian dalam hidup. Kuncinya satu, jangan pernah merasa sudah selesai, sudah paling benar, sudah paling hebat untuk belajar tentang Tuhan. Jangan. Kalau saudara berkata, saya sudah selesai, saya sudah tahu semua tentang Tuhan, engkau tidak akan pernah dibaharui. Rohmu tidak akan dibaharui, pikiranmu tidak akan dibaharui. Kenapa? Engkau sudah menutup pembaruan itu. Stop, saya sudah tidak belajar lagi. Kenapa? Saya sudah selesai. Kenapa? Saya sudah pintar. Kenapa? Saya sudah tahu semua isi Alkitab. Nah, saudara tidak akan pernah bisa. Untuk sampai kepada pembaruan roh dan pikiran, maka kita harus membuka hati kita untuk belajar. Jiwa sebagai seorang muridnya harus tetap menjadi bagian dalamnya, sehingga kita terus belajar mengenal dari hari ke hari, hari ke hari. Biarlah engkau diperbarui dari hari ke hari sampai engkau dapat mengenal gambar halik. Saudara, realitas manusia baru itu bukan hanya sampai di mulut, tapi dalam tindakan. Dan ini adalah sebuah proses untuk terus mencapai pembaruan di dalam Kristus. Setiap hari kita harus belajar. Karena setiap hari kita pasti akan tersandung terus, dan akhirnya kita belajar lagi. Tersandung lagi dan belajar lagi. Mungkin kita gagal lagi, belajar lagi untuk memahami kehendak Tuhan. Seluruh perjalanan hidup kita dedikasikan sebagai sebuah proses belajar mengenal Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Teruslah berjuang untuk hidup di dalam manusia baru yang bekerja terus, hidup terus di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita merenungkan setiap firman itu, bukan berarti firman Tuhan setelah kita keluar dari sini selesai, namun kita mau terus merenungkan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian yang terutama. Biarlah Tuhan yang selalu kita mengandalkan Tuhan setiap kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Katakan yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Jemaat Tuhan silakan untuk bangkit berdiri. Katakan yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Inilah setiap kami ya Tuhan. Engkau melihat setiap kami. Engkau yang melihat hati kami. Biarlah Tuhan yang selalu utama dalam hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan yang terus ada dalam hati kami, agar kami terus hidup dalam manusia baru, bukan manusia lama kami ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Dengan penuh kasih, Ibu Tari yang membawa kita dalam doa. Ucap syukur atas kebenaran firman Tuhan dan doa persembahan. Bapa, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Engkau adalah Allah bagi kami, Engkau adalah Tuhan
selamat bagi kami. Sungguh kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau saat pagi hari Bapa, Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa sering muncul manusia lama kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus terus untuk tinggal di dalam hati kami, memperbarui setiap karakter-karakter kami yang tidak memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari hari lepas hari, tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatkan setiap hari, biarlah hati kami, pemikiran kami terus berdasarkan atas kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah penuntun setiap langkah-langkah kami, agar kami tidak sesat, agar kami tidak terjatuh ya Tuhan. Tolong Allah Roh Kudus terus bekerja. Kami membuka hati kami, pemikiran kami, roh kami seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk berkarya di dalam hati kami. Terima kasih Yesus, dalam manusia baru kami setiap hari, lepas hari terus lebih besar daripada manusia lama kami. Sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan jalan-jalan-Mu. Jadikan kami adalah anak-anak-Mu yang memiliki roh yang takut akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya Roh Kudus terus menuntun setiap langkah-langkahnya, mengurapinya dari hari lepas hari, tanpa terkecuali jemaat juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Mulai detik ini, kiranya roh yang baru memberikan dalam hati pemikiran kami. Dalam nama Yesus, kami memohon belas kasihan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, akan mengangkat pujian secara bersyukur. Selamat membuat Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman ibadah Rabu tanggal 29 Juni 2022 ditiadakan. Ibadah Yud Jumat 1 Juli 2022 tempat di gereja pukul 16. WL-nya Saudara Daniel, Singer Saudari Sabrina, LCD Saudari Eva,
Sering firman Tuhan, Saudara Daniel, musik Bapak Gembala. Ibadah Minggu tanggal 3 Juli 2022, WL Saudara Daniel, singer Saudari Lori, LCD Saudari Friska, cek suhu Saudari Eva, Ibu Hesti, musik semua tim musik. Ibadah sekolah Minggu 3 Juli 2022, WL Kak Sabrina, firman Tuhan Ibu Tari, musik Bapak Gembala. Sekian dari pengumuman kita, mungkin ada pengumuman lain dari Bapak Gembala. Habis Tuhan tidak ada, jemaat Tuhan saya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama naikkan pujian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau baik di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami dapat memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Setiap ibadah yang kami persembahkan, yang kami naikkan kepadamu, terimalah menjadi dupa yang indah, yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan biarkanlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu setia bersama dengan kami. Tuhan akan menguatkan kami. Setiap anak-anak-Mu yang sudah datang beribadah, memuji dan menyembah memuliakan Tuhan, mereka pulang dengan membawa berkat Tuhan. Engkau memberkati seluruh hidup mereka dengan segala hal yang terbaik Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Engkau memberkati setiap kesetiaan mereka. Engkau memberkati setiap persembahan mereka. Engkau memberkati setiap hal yang mereka kerjakan bagi Tuhan. Apa saja mereka kembalikan kepadamu, Engkau yang akan membalas berlipat kali ganda. Kami percaya tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong, untuk menguatkan, dan untuk memberkati mereka semua. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami karena berbagai kesibukan mereka. Tuhan kiranya yang memberkati dan tolong. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya memberi kekuatan. Tuhan kiranya memberikan kemampuan kepada mereka, sehingga kekuatan dan sukacita dari Allah terus memenuhi hati, terus memenuhi hidup mereka semua. Karena kami percaya Tuhan mengasihi dan Tuhan mencintai kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa selama-lamanya. Bahkan sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai, tuntun kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat dari Allah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu sekeluarga yang datang jauh dari Kalimantan. Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka. Selama mereka ada di Jogja, Tuhan memberkati. Bahkan nanti ketika mereka kembali pulang ke Kalimantan,
Tuhan yang menyertai dan memberkati pelayanan mereka yang ada di Bengkayang, supaya jiwa-jiwa lebih banyak yang diselamatkan datang kepada Tuhan. Terpujilah Tuhanku selama-lamanya. Kami akan kembali pulang, dan turunkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh sukacita. Turun atas kita hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.